Halo Sobat Klise, kembali lagi di Klise Film. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang berasal dari negara China yang bergenre action, komedi, kriminal. Menceritakan seseorang yang masih sangat muda dan wibu yang sangat jenius dalam menguasai dunia maya alias hacker. Di mana pada suatu hari dia menemukan perempuan idamannya lewat media sosial. Dan siapa sangka perempuan itulah yang memaksa si hacker wibu ini akhirnya masuk ke sebuah misi rahasia, kejam, dan sedikit kebaikan atau bisa disebut dengan kriminalitas yang berat. Di mana dia bekerja dalam suatu tim yang hanya bertiga dan mampu membuat ketar-ketir seluruh dunia tentunya. Bagaimanakah sepak terjang para hacker-hacker ganas ini dalam melancarkan aksinya? Gas, kita duduk manis, siapkan kopi, dan tonton. Terlihat seorang pria muda yang bernama Hao Ming sedang asyik bermain game dengan menggunakan kacamata VR sembari mengecek beberapa profil ciwi-ciwi di salah satu media sosial, dan tiba-tiba ada salah seorang dari mereka yang memberitahukan di kolom komentar bahwa dia mencari seorang perampok dengan baju biru bergaris putih. Sontak Hao Ming yang memang memiliki kemampuan hacking yang sangat-sangat luar biasa, akhirnya dia men-tracking tempat yang dimaksud, menemukan orangnya dan langsung menyebarkan foto pria tersebut melalui handphone semua orang yang ada di sekitarnya. Dan akhirnya di tempat lain, di sebuah kasino yang terkenal yang sering disebut dengan kakek penjaga lautan, terlihat bapak-bapak brewok yang sepertinya pemilik dari kasino tersebut sedang melakukan Zoom meeting dengan para kliennya. Setelah itu tiba-tiba datang sepasang pemberontak yang kita sebut saja Fei dan Yui. Yui yang terlihat sangat ahli dalam bela diri menghajar semua penjaga yang ada di sana. Dan setelah itu Fei menancapkan sebuah flashdisk ke USB mobo komputer yang dipakai Zoom tersebut. Dan siapa sangka bahwa Fei merupakan seorang hacker jenius yang menguras harta-harta dari klien Bapak Zeus ini, sampai akhirnya menyisakan nominal 0 rupiah. Setelah melakukan aksinya, Fei dan Yui kembali ke Malaysia untuk bertemu dengan bos mereka, yaitu Tuan Mori. Tuan Mori merupakan pemilik salah satu perusahaan pengaman sistem terbesar yang ada di dunia. Yang Tuan Mori inginkan adalah meretas salah satu kompetitornya yang bernama perusahaan Oasis. Di mana perusahaan Oasis ini merupakan perusahaan sistem yang juga memiliki kecanggihan yang sangat-sangat baik dalam sistem keamanannya. Hui yang menyanggupi tugas dari Tuan Mori asalkan dia diberikan merekrut satu partner lagi untuk menjalankan aksinya. Setelah kesepakatan itu terjadi, Hui yang sedang makan masih memikirkan siapa kira-kira yang akan dia ajak dalam peretasan perusahaan Oasis tersebut. Sampai akhirnya dia teringat ketika dulu dia pernah mengikuti kontes hacker yang diikuti oleh hacker-hacker cerdas dari seluruh dunia. Hui yang memakai nama samaran Zebra berhasil mengalahkan semuanya. Akan tetapi di perjalanan dia mendapatkan pertarungan yang sangat-sangat sengit oleh kompetitornya dengan anonim Kapten Pirates, yang tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Hao Ming. Bertempat di salah satu sike cabang Shanghai, terlihat Hao Ming yang sedang berjalan-jalan membeli teh pucuk kesayangannya. Di dalam minimarket, dia melihat seorang gadis cantik dengan pakaian sekolah ala Jepun yang menatap Hao Ming secara nakal, dan akhirnya Hao Ming pun luluh dibuatnya. Pas juga ketika si cewek ini mau membayar, kirisnya rusak dan jeng jeng jeng, Hao Ming datang dan membantunya. Kita semua tahu bahwa cewek itu adalah Mui yang menyamar dan menaruh kamera kecil di tas milik Hao Ming. Di suatu acara kostum wibu alias cosplay, Hao Ming yang dihampiri oleh boneka beruang besar yang mengaku teman semasa SD-nya dulu dan menyeretnya ke toilet. Ternyata dia adalah seorang Interpol Cina yang mengetahui bahwa Hao Ming menjadi target incaran dari Pui untuk dijadikan partner dalam meretas sistem Oasis. Polisi tersebut bernama Chow, yang Hao Ming sebut sebagai Paman Chow. Dia mengingatkan kembali pertarungannya dengan si Zebra ketika berkompetisi dalam adu skill hacker yang dia menangi dulu.
Hacker bernama Zebra yang kita kenal dengan Fui tengah mengintai Hao Ming dengan Sui sebagai umpan agar Hao Ming bisa bergabung dengan Fui untuk meretas sistem Oasis. Pak Chow yang juga memberikan kartu namanya kalau Hao Ming sudah percaya bahwa dia dalam keadaan darurat karena akan masuk ke dunia kriminal secara tidak langsung, tapi cara memberi kartunya itu loh, aduh. Sekembalinya Hao Ming ke rumah, dia menyadari ternyata apa yang dikatakan oleh Pak Chow itu benar adanya. Dengan adanya pesan-pesan dan bahkan lokasi Hao Ming saat ini telah terkunci, dan akhirnya keesokan harinya Hao Ming menemui Pak Chow untuk dilatih, mempersiapkan fisik dan mentalnya untuk menghadapi kenyataan yang akan Hao Ming hadapi nantinya. Dan dari sini pula Hao Ming mengetahui bahwa Yui merupakan komplotan dari hacker Zebra yang ingin mengajak Hao Ming untuk bergabung. Bahkan dalam sebuah pengujian pikiran yang dilakukan, terlihat Hao Ming yang diajak ketemuan oleh Yui di dalam sebuah kamar hotel. Tiba-tiba dari belakang, Fui yang langsung menunggu dan menyuruh Hao Ming meretas sebuah sistem pembayaran online dalam 1 menit. Hal yang sangat mustahil, dan juga di kepala Hao Ming sendiri telah ditodong sebuah pistol yang membuat Hao Ming ketakutan dan akhirnya setelah bergabungnya Hao Ming dengan Zebra atau Fui, akhirnya dia langsung diajak untuk meretas software pengaman yang bernama Oasis. Oasis ini merupakan software yang sangat tidak mungkin diretas karena memiliki 3 server penjagaan, sensor mata, dan sidik jari secara bersamaan, dan setiap 4 jam sekali mereka mengganti orang yang bertugas menjalankannya. Kalau sudah niat, apapun bisa terjadi. Akhirnya mereka segera bergerak. Yui yang berpura-pura memberikan makanan gratis yang ada di dalam kotak terdapat kamera pemindai retina. Sedangkan Hao Ming dan Fui mengambil kotak tersebut yang bermaksud mendapatkan sidik jari dari para petugas pengaman cyber tersebut. Akhirnya mereka mulai melancarkan aksinya ketika para penjaga tersebut masuk dan pemindai mata mereka otomatis. Hao Ming dan Fui berhasil masuk mengirimkan sedikit trojan dan membuat penjaga-penjaga ini panik. Tidak sampai di sana, ternyata kue yang diberikan tadi sudah diisi obat pencahar agar mereka mulas-mulas dan ingin ke toilet. Karena virus sudah menyebar dan akhirnya pesan pun muncul untuk mengharuskan perusahaan tersebut membayar sejumlah uang untuk para black hat hacker ini. Sangat mudah sekali ya mereka mencari uang. Dan akhirnya pada malam harinya mereka merayakan kemenangan itu dengan minum-minum sedikit. Dan disinilah Hao Ming mendapatkan perlakuan yang tidak terluga dari Fui. Untungnya itu semua hanya sebuah simulasi yang mana Pak Choi berpesan yang akan Hao Ming hadapi nanti bukanlah semudah apa yang tadinya terjadi, melainkan akan lebih berat dari simulasi yang telah Hao Ming lalui tadi. Yang benar saja, sesampainya di rumah, Hao Ming ternyata telah didatangi oleh Yui yang langsung memukul kepalanya dari belakang. Bangun-bangun dia ternyata telah berada dalam satu mobil bersama Yui dan Fui yang akan membawanya ke Malaysia untuk meretas sistem Oasis tersebut. Setibanya di Kuala Lumpur, Hao Ming yang melihat anak kecil membawa sebuah handphone di mana dia mencoba menelpon Pak Chow untuk mengetahui di mana posisi mereka saat ini. Untungnya Yui yang menyusul Hao Ming tidak mengetahui bahwa Hao Ming telah berkomunikasi dengan Pak Chow sebelumnya. Setibanya di rumah yang akan mereka jadikan markas dengan pengawasan yang sangat ketat dari Tuan Mori, akhirnya pada malam harinya Hao Ming dan Sui bertemu dengan Tuan Mori. Canggung, Hao Ming yang memang tidak tahu adat dari Tuan Mori mencoba mengikutinya dan terlihat sangat-sangat kaku. Dan Tuan Mori memerintahkan mereka agar bisa meretas Oasis versi 2 sebelum diluncurkan secepatnya. Akhirnya planning pun dimulai, mereka bertiga merencanakan masuk dengan melewati lorong dengan medan magnet yang sangat tinggi. Bahkan ketika ada chip elektronik, apapun yang melewati magnet tersebut bisa merusak semua alat elektronik tersebut. Tapi setiap keamanan pasti ada celah yang bisa dilewati. Ternyata medan magnet tersebut bisa dimatikan dengan memasukkan sandi persis dari 2 orang penjaga yang ada di sana. Dengan keahlian yang mereka miliki, Yui dan Sui menyamar sebagai pemeriksa sistem yang ceritanya akan mengecek sistem keamanan secara rutin.
Dan si Haoming ini yang mendapatkan bagian paling cuapek pol, di mana dia harus mengganti siaran berita, turun untuk memotong kabel, dan menyambungkan ke telepon yang digunakan penjaga untuk meminta izin ke atasan mereka untuk memberikan si pengecek sistem masuk dan memeriksa sistem keamanan mereka. Dan akhirnya jeng 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 jelas berhasil. Keesokan harinya, pemilik software Oasis yang meluncurkan sistem terbaru mereka, yaitu Oasis versi 2, akan tetapi baru saja 5 menit setelah peluncuran, dia mengetahui bahwa Oasis versi 2 telah terjangkit virus sederhana. Padahal Oasis versi 2 ini digadang-gadang merupakan aplikasi baru dengan tingkat keamanan yang telah diperbaharui, yang pastinya itu adalah ulah dari 3 serangkai yang melakukan aksinya tadi malam. Setelah itu mereka merayakan kesuksesan peretasannya di sebuah restoran yang ternama, dan disinilah mereka bertiga melihat berita yang memperlihatkan bahwa pemilik Oasis yang lama telah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Melihat ketidakberesan yang terjadi, sesampainya di markas, Yui menyuruh Haoming untuk meninggalkan tempat itu segera karena merasa ada yang tidak beres akan semua yang terjadi. Yang tadinya hanya menjalankan misi untuk mengambil alih perusahaan, sekarang sudah menyangkut dengan nyawa seseorang. Dan apa yang ditakutkan Hui pun benar adanya. Tuan Mori yang mendengar percakapan itu langsung memberitahukan mereka agar segera melakukan peluncuran Oasis versi 2 yang telah berisi kode pintu belakang, di mana pemilik aplikasi akan bisa mengambil data dan semua aktivitas yang dilakukan oleh penggunanya. Dengan kata lain, HP yang terinstal aplikasi Oasis bisa mengontrol HP tersebut sepenuhnya. Sudah sangat-sangat di luar nalar. Yui dan Haoming yang tidak mau melakukannya, akan tetapi melihat cincin Sui dipakai oleh sekprinya Tuan Mori, otomatis Yui dan Haoming mengiyakannya, karena itu menandakan Sui dalam keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Tanpa basa-basi, Haoming dan Yui menemui Tuan Mori dan memberikan kode peluncuran Oasis dengan tambahan peretasan tersebut, di mana setelah penyerahan itu, Sui yang dikeluarkan dan terlihat sedikit lebam di muka Sui. Setelah Tuan Mori pergi, si sekpri yang akan menembak Yui akan tetapi bisa dihindari, dan adegan kungfu Cina pun terlihat di sini. Silahkan disimak ya pemirsa. Setelah semua adegan tersebut, Haoming yang berhasil membuka pintu dan kabur dengan mencuri sebuah mobil, dan Tuan Mori yang mulai mengupgrade Oasis versi tersebut dengan peretasan data tentunya, di mana jika itu berhasil maka data pribadi pemerintah bahkan siapapun bisa diketahui dengan mudah oleh Tuan Mori. Sementara itu di mobil, Yui yang memberitahukan identitas aslinya yang sebenarnya, bahwa dia merupakan mata-mata dari CIA yang telah lama menyamar untuk menangkap Tuan Mori, dan memerintahkan agar Sui dan Haoming pergi sebelum dibunuh oleh pasukan Tuan Mori. Sui yang merasa terhianati karena sudah terlalu jauh mencintai Yui, sehingga dia pun sangat marah dan menyuruh Yui dan Haoming untuk keluar dari mobil. Haoming dan Yui bergegas menuju ke kantor Oasis guna mencari keberadaan Tuan Mori. Cari, akhirnya dia menemukan lokasi Tuan Mori. Dan di saat yang bersamaan, pasukan Tuan Mori hadir dan mencoba menangkap mereka berdua. Dalam pengejaran Haoming dan Yui yang hampir saja tertangkap, tetapi Sui yang datang kembali dengan menggunakan mobil berhasil membawa kabur mereka berdua. Ketiganya pun tidak lepas dari pengejaran anak buah Tuan Mori yang melepaskan beberapa tembakan. Setelah berbekal GPS dari Haoming, 3 serangkai ini berhasil mengejar keberadaan Tuan Mori bersama asistennya. Dalam pengejaran itu, nasib naas yang dialami oleh Sui yang tertembak tepat di bagian perutnya, yang menyebabkan Sui meninggal dunia. Haoming dan Yui yang sangat marah mencoba mengejar Tuan Mori sampai ke ujung dunia, dan setelah berhasil, tanpa ampun akhirnya Tuan Mori pun meninggoy. Akhir yang sedikit bisa dibilang sedih, akan tetapi pengorbanan dari Sui yang tidak sia-sia karena Tuan Mori pun juga berhasil dilumpuhkan. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita film dari 2 orang hacker yang bisa dibilang untuk menjadi baik ternyata harus jadi jahat terlebih dahulu. Mungkin begitu ya. Dan film pun tamat kembali.
Like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, request juga boleh film-film yang kalian anggap unik dan menarik. Salam sehat.